ibadah kita tata dan seterusnya. Nah, kan kita susah, kan tadi pernah melakukan tadi kan tidak, ya namanya bertobat ini masa lalu, ibaratnya kita ini kan buku tuh. Iya. Dan buku itu ada sampul itulah tanggal kelahiran kita. Ada sampul depan itulah kelahiran, sampul belakang itulah tanggal kematian kita. Lah lembaran hari ini kita tulis, ada yang hitam, ada yang pekat, tapi selalu lembar berikutnya itu kan belum tertulis. Maka yang sudah ini kita tutup, kita isi dengan lembar-lembar kebaikan berikutnya. Inilah yang menjadi terpenting pada kita. Apa maknanya? Setiap ada keburukan, Allah memberikan ruang, ada lembaran putih, inilah tempat orang menatap, mengisi kebaikan, bertobat, menatap masa depan yang lebih baik, yang belakangan di sini. Jadi ketika orang sudah bertaubat kepada Allah, maka yang sebelumnya akan dihapuskan. Caranya apa? Ada juga kisah menarik, pada zaman dahulu selalu ada orang-orang yang melampaui dari seperti ini juga ada. Tetapi dia kedekatannya luar biasa sehingga dia akan hartanya sudah tadi kembalikan dan seterusnya. Pendek kata diputuslah mata rantai keburukan-keburukan ini dan kemudian ke sini. Dan orang-orang yang pernah kita sesatkan, kita berusaha menarik mereka kembali pada jalan yang baik. Itu adalah bagian wujud kita menebus keburukan yang pernah kita lakukan. Walaupun tidak mudah, tapi insya Allah bisa dilakukan. Tidak mudah memang. Ini perlu tekad yang kuat dan perlu dukungan saudara-saudara dan kawan-kawannya dan perlu dukungan dari semuanya, termasuk kita di sini memberikan dukungan kuat kepada Mas Yana untuk kembali pada jalan kebaikan. Lah, ketika kita sudah jalan kebaikan, yakinlah Allah akan menyertai kebaikan kita dan Allah akan melipat gandakan dari yang telah pernah kita lakukan. Baik nih Mas Yana kan tadi datang ke sini kayaknya bingung nih dan Mas Yana bilang pengen memberitahu istri Mas Yana ingin mencoba. Ya, bagaimana kalau misalkan di sini kita ingin membantu Mas Yana untuk menghubungi istri Mas Yana sampaikan sendiri bagaimana keinginannya, bagaimana keinginan tobat, nanti insya Allah kalau ada masalah bisa diluruskan sama Ustaz ya. Jadi mungkin tidak usah diceritakan semua detail, tapi pendek kata pernah melakukan hubungan besar, ingin kembali kepada kebaikan gitu dong, ingin bertobat. Bagaimana Mas Yana, siap? Iya, siap. Halo, assalamualaikum. Iya, halo, waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Iya, di sini ada suaminya. Ya, Ibu, di sini sudah ada suami Ibu, Mas. Di sini Mas ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu. Halo. Iya, ada apa ya? Ini? Iya, Dek. Iya, Mas. Aku mau Mas mau buang jujur. apa? Aku mau jujur nih, Dek. Jujur apa tuh, Mas? Sebenarnya aku bukan kerja di kantor. Terus, maksudnya gimana sih, Mas? Aku tuh belum ngerti loh, Mas. Sebenarnya aku kerja preman. Ya, ini kita langsung saja ya. Mbak, ini suaminya tanpa sepengetahuannya Mbak, ternyata di luar itu Mas Yana ini yang dikenal kita dengan nama samaran Yana. Mas ini adalah kepala preman. Mas, kamu kok tega banget ya, Mas, sama aku. Aku ingin di sini nemuin kamu. Ibu. Kapan kamu pulang? Ya. Tapi kamu malah kerjanya kayak gitu. Assalamualaikum Ibu. Ibu, assalamualaikum. Ya, Ibu, kebetulan saya ini guru agama. Mas Yana ini datang minta nasihat, ingin bertaubat, menceritakan pernah melakukan keburukan, tapi tidak seperti yang Ibu bilang tadi, tidak. Jadi Ini loh, Mas, ini temen kamu. Iya, betul Bu. Saya bisa memahami Ibu, ini berat, tapi yang pertama, Assalamualaikum Ibu. Enggak, itu kakak sepupu saya nangis. Ini dari mana ya? Mas maaf, ini kita dari acara Tawakal. Nah, di sini kita sudah ada Mas sebagai narasumber kita. Di sini dia bercerita tentang pekerjaannya. Bertobat. Oh ya, itu istri, itu suaminya. Tapi ini kok sampai nangis gitu sih kakak sepupu saya? Enggak, jadi begini Mas ini ada yang ingin disampaikan kepada istrinya tentang pekerjaannya. Jadi kalau misalkan Mas berkenan bisa tolong dikasih teleponnya kepada istrinya biar langsung mendengar sendiri begitu.
Gimana mau dikasih? Karena Mas, karena terus-terusan loh. Mas, karena Pak ini sungguh-sungguh ingin bertobat. Bisa kasih kesempatan tuh Pak Bentar dulu. Kamu kenapa mau tobat apa sih? Ini istri kamu nangis-nangis ini. Coba dong, cerita yang bener dong. Kasihan dia nih. Iya kan udah bertahun-tahun nih. Aku kan ngomong kerja di kantor. Jadi hari ini mau ngomong jujur. Didampingi Jujur? Pak Ustadz ini, iya. Jujur kenapa? Aku nggak kerja di kantor selama ini. Lah, terus kerja di mana? Sekarang kowe balik ke Surabaya. Kita obrolin kalau kowe bener-bener mau masih sama istri kowe, ya. Ditunggu loh. coba Halo? Pak Ustadz apa yang Ya, jadi Assalamualaikum Bapak, mohon maaf Pak, saya ingin sedikit berbagi Pak ya. Saya kebetulan Mas Yana atau Mas ini menghadap untuk minta nasihat Pak. Bagaimana pandangan agama sudah kami jelaskan bahwa ini adalah jalan yang diharamkan, ini tidak boleh dilakukan, ini tidak baik. Dan Mas Yana ini, Mas Hanu ini ingin bertaubat, bagaimana cara bertaubatnya, kita bimbing untuk bertaubat. Dan dia ingin kembali dengan usaha yang dihalalkan, yang baik dan seterusnya. Jadi Mas Hana ini juga mengalami bimbang Pak, merasa berdosa dengan istrinya. Makanya dia sekarang ingin bertobat, menuntun jalan kebaikan. Lah tadi kita bimbing, harus ditaubati, tidak boleh yang sudah ditutup, harus membuka lembaran baru dengan cara baik. Agama memberikan ruang orang untuk bertobat siapapun, maka kemudian kita bimbing untuk bertobat, salah satunya kembali pada pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tadi Mbak Angel sebagai host acara kita menghubungi pada istrinya untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Mas Yana tadi itu. Jadi itu Pak, kira kami hanya memberikan nasihat keagamaan kepada Mas Yana, mudah-mudahan Allah membukakan jalan dan menerima tobatnya, dan berikutnya mudah-mudahan Allah melindungi, memberkahi keluarga dari Mas Yana dan istri dan anak-anaknya. Saya kira itu Pak, kami mohon maaf. Halo Pak? putus ya. Sebentar, Pak Yana, Pak Ustadz juga ini kan dengan Pak Yana datang ke kita bicara apa adanya, tentunya kan pasti nanti pulang ini pasti ada konflik-konflik yang akan terjadi gitu ya. Ada nggak saran dari Pak Ustadz atau wejangan dari Pak Ustadz ke Pak Yana tersebut? Iya, yang pertama begini, nanti Mas Yana ambil air wudhu ya, air wudhu, kemudian sholat sunnah atau kan nanti ini duhur ya, sholat lah. Di sanalah menangislah, mengadulah. Dalam makna menangis itu bisa dengan suara hati kita mengadulah kepada Allah. Ya Allah, aku tahu bahwa jalanku selama ini tersesat dari tuntunanmu. Ya Allah, aku mengalami hidup dalam lumpur muda penuh dengan dosa. Tapi hari ini ya Allah, aku merasa mendapatkan hidayah, ingin kembali pada jalanmu ya Allah. Bimbinglah ya Allah, dan hari ini ternyata istriku tidak mudah untuk menerima penjelasanku ya Allah, anak-anakku dan juga mungkin keluarga besarku. Berikanlah ya Allah, tundukkanlah hati mereka ya Allah, bahwa aku ingin bertobat dan aku akan benar-benar bertobat padamu ya Allah. Dan dibaca juga ada beberapa surah yang bisa dibaca, bisa surah Al-Fatihah juga bisa dibaca, Qul Ahad, Qul Falaq, Qul Bina juga bisa dibaca berulang-ulang, dan wirid juga astagfirullah itu dibaca berulang-ulang. Astagfirullah itu ya Allah, kami mohon padamu, mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah menguatkan niat kita, niat Mas Yana untuk bertobat ini, dan mudah-mudahan Allah akan membukakan pintu hati daripada orang-orang tadi itu supaya bisa menerima. Dan memang harus siap mental Mas Yana ya, untuk kembali sini pasti akan terjadi reaksi, pastilah istri mungkin nggak siap secara mental di awal penjelasan. Nah, karena inilah pentingnya pelan-pelan. Syukur-syukur kalau misalkan nanti Mas Yana pas hadir di kota itu temui salah satu ustadz dan kemudian bisa juga minta nasihat menguatkan, bisa juga dibawa orang yang di ustadz yang ada di kampus tempat sana untuk menyampaikan tentang ini. Sampaikan salam kami di sini bahwa niatan insya Allah mudah-mudahan satu hal yang harus kita yakini. Kalau kita menempuh jalan satu kebaikan, meskipun ada rintangan, yakinlah Allah akan membukakan blokade rintangan ini, akan memberikan jalan pada kebaikan yang kita mau. Ya, terima kasih atas kehadiran Pak Ustadz Ya, Ziad. sama-sama. Ya, dan juga Pak. Ya, terima kasih kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadi pembelajaran hidup buat kita semuanya ya. Baik pemirsa Tawakal, sampai di sini program Tawakal pada pagi hari ini. Semoga saja ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang ada di sini maupun di rumah. Kalau begitu, saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Elga pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.